pakar ekonomi Israel tidak siap menghadapi serangan cyber Iran. Ekonomi Israel belum siap menghadapi serangan cyber Iran saat Teheran dan Moskow menjalin kerjasama keamanan cyber. Peringatan itu diungkapkan pendiri dan CEO perusahaan konsultasi cyber Israel, Confidence Digital Ltd, Ram Levy. Portal online yang berbasis di Uni Emirat Arab, Rai Al-Yom, melaporkan Levy menjelaskan pada harian Israel Yediot Ahronot bahwa kesepakatan Rusia-Iran sebagian besar akan memperkuat perlindungan Iran dari serangan cyber serta kemampuan Iran melakukan serangan cyber. Menurut Levy, kesepakatan itu akan memberi Iran kemampuan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Yang mengkhawatirkan kami adalah Rusia dan Iran pada titik tertentu akan memiliki kerjasama intelijen dan bagaimana melakukan serangan. Ini akan memperkuat Iran, ungkap Levy. Levy juga mengatakan setiap negara memiliki kemampuan pertahanan cyber, negara itu juga akan berusaha mengembangkannya. Dalam kasus Iran, upaya ini akan menargetkan Israel. Itu artinya serangan cyber Iran yang menargetkan Israel bisa merontokkan ekonomi rezim Zionis. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Tahravanzi memperingatkan Israel untuk setiap pernyataan provokatif dan salah. Dia menekankan Republik Islam akan menanggapi setiap ancaman atau tindakan yang salah. Dalam sepucuk surat pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan yang dikirim pada Sabtu, Tahravanzi mengatakan, rezim Israel baru-baru ini tidak hanya melipat gandakan pernyataan provokatif dan panasnya terhadap Republik Islam Iran, tetapi juga berencana melakukan ancaman perangnya terhadap Iran. Contoh terbaru dari ancaman semacam itu adalah pernyataan yang dibuat Kepala Staf Militer Israel pada 26 Januari 2021, di mana di samping klaim sembrono atas program nuklir damai Iran, dia juga mengatakan Angkatan Bersenjata Israel menyiapkan sejumlah rencana operasionalnya. Tahravanzi melanjutkan ancaman-ancaman ini merupakan pelanggaran berat terhadap Chapter 2 Piagam PBB dan memerlukan jawaban yang proporsional dari komunitas dunia, mengingat sejarah kelam serangan rezim Israel terhadap negara-negara di kawasan itu. Dalam kasus serangan Israel, Tahravanzi menegaskan kami berhak membela diri dan menanggapi dengan pasti setiap ancaman atau tindakan yang salah oleh rezim Israel. Sangat jelas bahwa rezim Israel harus memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi tindakan salah yang tidak terkendali. Palestina bergembira, Menteri Luar Negerinya mengatakan keputusan ICC atau Pengadilan Internasional jadi hari bersejarah. Banyak warga Palestina menilai keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang menempatkan wilayah Palestina jadi bagian yurisdiksi sebagai langkah hukum yang terlambat, khususnya bagi para korban kekerasan Israel. Namun, bagi sejumlah warga Israel, keputusan ICC itu mengkhawatirkan mereka karena beranggapan kelompoknya adalah orang-orang baik yang berusaha membela diri dari ancaman kekerasan bangsa Palestina. Putusan ICC yang diumumkan oleh 3 hakim saat sidang pra-peradilan Jumat 5 Februari 2021 dapat menjadi dasar hukum untuk penyelidikan kasus pidana yang dilakukan organisasi bersenjata di Israel dan Palestina termasuk Hamas, namun ICC belum memerintahkan penyelidikan apapun dalam waktu dekat. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan ia masih akan mempelajari putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat jadi dasar penyelidikan perang Gaza yang melibatkan Israel dan juga Hamas pada tahun 2014.
serta insiden bentrok massa dan aparat saat unjuk rasa di perbatasan Gaza pada tahun 2018. Putusan hakim itu juga dapat jadi dasar penyelidikan pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel di beberapa daerah, misalnya Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur, kata bin Sauda. Seorang warga Palestina, Taufik Abu Jama, yang tinggal di Khan Younis, Gaza, mengaku 24 anggota keluarganya harus pergi akibat serangan udara Israel selama perang selama 7 hari pada 2014 lalu. Konflik bersenjata itu menyebabkan 2.100 orang Palestina harus kehilangan nyawa, yang sebagian besar adalah warga sipil dan 67 tentara Israel serta 6 warga sipil Israel. Abu Jaman menilai keputusan ICC itu sebagai upaya mendapatkan keadilan yang terlambat tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami tidak percaya dengan pengadilan Israel, dikutip Reuters, dirilis antara 7 Februari 2021. Pengadilan militer Israel yang menggelar penyelidikan untuk pertempuran di Khan Younis memutuskan serangan udara itu sah secara hukum karena hanya menargetkan para militan. Dalam kesempatan terpisah, seorang warga Israel, Gadi Yarkoni, yang tinggal di Eshkol, daerah perbatasan Gaza, mengatakan ia kehilangan 2 kakinya akibat serangan. Yarkoni mengaku geram terhadap putusan ICC. Kami ini orang baik di sini. Kami tidak menembak anak-anak yang tidak bersalah, tetapi mereka menyerang kami untuk menghabisi warga kami. Saya menangis untuk 3 warga sipil yang tewas di Gaza Tepi Barat, tetapi kami mempertahankan daerah kami, kata dia. Walaupun demikian, 2 kubu itu menyepakati satu hal, yaitu mereka tidak berharap ICC dapat mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Israel yang meminta agar tidak disebut namanya mengatakan bukan berarti ICC akan menerbitkan surat penangkapan besok. Ia menambahkan Israel adalah berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menanggapi putusan ICC. Menurut dia, keputusan itu politis. Banyak rintangan. Seorang pengacara internasional dan juga mantan penasihat hukum Organisasi Pembebasan Palestina, Diana Butu, mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi warga Palestina. Jalan menuju keadilan yang sesungguhnya masih panjang. ICC tentu akan menghadapi banyak tekanan politik untuk tidak menindaklanjuti putusan itu, kata Butu. Ia mengatakan putusan itu bukan sikap keras pertama Mahkamah Internasional karena sebelumnya ada putusan yang menyebut aksi pendudukan Israel sebagai perbuatan ilegal. Namun dunia tidak melakukan apapun terhadap putusan tersebut, ujar dia menambahkan. Putusan ICC diumumkan 3 minggu setelah masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat resmi berakhir. Trump selama menjabat menjatuhkan sanksi untuk 2 pegawai ICC termasuk diantaranya bin Sauda.